Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Go Eun-se yang tergeletak bersimbah di lantai. Di belakangnya terlihat beberapa preman yang seolah baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan kepadanya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Jang Tae-ha datang ke tempat tersebut. Tae-ha langsung terkejut saat melihat kondisi Eun-se yang sudah berada di ambang kematian. Namun, di tengah kepanikannya, tiba-tiba mata Eun-se perlahan terbuka, membuat Tae-ha semakin terkejut. Cerita kemudian berpindah ke rumah sakit, tempat Eun-se mendapatkan perawatan. Dokter menjelaskan bahwa Eun-se mengalami amnesia akibat kecelakaan. Sebelumnya, Eun-se ditemukan tergeletak di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Masalah semakin rumit ketika dokter mengatakan bahwa Eun-se bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Identitasnya pun sulit ditemukan karena sidik jarinya mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut. Dalam keadaan bingung dan merasa hidupnya kacau, Eun-se meminta dokter untuk menghubungi keluarganya. Ia merasa seharusnya ada seseorang yang mengetahui siapa dirinya sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun, dokter justru memberikan kabar yang mengejutkan. Keluarga Eun-se tidak bisa dihubungi karena saat ini Eun-se dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki identitas. Akhirnya Eun-se menyimpulkan bahwa dirinya ditemukan 2 minggu lalu dalam kondisi pingsan di jalan, tidak memiliki identitas, tidak ada keluarga yang mencarinya, dan kini harus hidup dengan ingatan yang hilang. Dokter kemudian menjelaskan jika Eun-se masih belum bisa mengingat siapa dirinya dan tidak ada keluarga yang datang menjemputnya, maka ia kemungkinan akan dipindahkan ke fasilitas milik negara. 1 minggu berlalu, Eun-se dipindahkan ke ruang perawatan. Namun hingga saat itu, ingatannya masih belum kembali sedikit pun. Para nenek yang berada di ruangan tersebut mencoba menghibur Eun-se dan menyuruhnya untuk menerima keadaan serta memulai kehidupan baru. Akan tetapi, entah apa yang ada dalam pikirannya, Eun-se tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Dalam keadaan putus asa, ia kemudian membenturkan kepalanya ke dinding hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian, Eun-se kembali sadar. Namun kejadian itu tetap tidak membuat ingatannya kembali. Salah satu nenek di ruangan tersebut kemudian mengatakan bahwa saat Eun-se tidak sadarkan diri, ada seorang pria yang datang mencarinya. Menurut nenek itu, pria tersebut adalah kekasih Eun-se yang memiliki wajah tampan dan tubuh tinggi, seperti seorang aktor. Eun-se langsung merasa senang. Ia tidak menyangka bahwa dirinya ternyata memiliki kekasih yang tampan dan sempurna seperti bayangannya. Dengan penuh harapan, Eun-se pun menunggu kedatangan pria tersebut dengan perasaan bahagia. Namun, harapan itu langsung hancur ketika pria yang datang ternyata tidak seperti bayangannya. Bukannya pria tampan seperti aktor, Tae-ha justru datang dengan penampilan berantakan dan memakai jaket sasana tinju. Tae-ha kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Eun-se. Karena masih merasa curiga dan tidak sepenuhnya percaya, Eun-se mulai menginterogasi Tae-ha. Ia bertanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Tae-ha kemudian menjelaskan bahwa Eun-se berusia 33 tahun dan selama ini bekerja serabutan di sebuah desa. Mereka sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan bahkan tinggal bersama karena memiliki rencana untuk menikah. Namun Eun-se tetap tidak percaya begitu saja. Ia meminta Tae-ha memberikan bukti bahwa mereka benar-benar pasangan kekasih. Ia juga menjelaskan bahwa ponsel milik Eun-se hilang saat kecelakaan sehingga ia tidak memiliki bukti lain. Tae-ha mengaku hanya bersyukur karena Eun-se masih bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Eun-se yang hampir mulai percaya kembali merasa ragu setelah melihat penampilan Tae-ha yang berantakan. Ia kemudian menyuruh Tae-ha untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Namun sebelum Tae-ha pergi, Eun-se kembali meminta satu hal, yaitu menghubungi keluarganya. Tae-ha menjelaskan bahwa Eun-se berasal dari panti asuhan dan sejak dulu tidak memiliki keluarga. Mendengar hal tersebut, Eun-se semakin kebingungan.
Identitasnya semakin tidak jelas, bahkan kini satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Teha. Percakapan mereka kemudian terhenti ketika dokter datang menghampiri Eunse. Dokter mengatakan bahwa Teha memang benar kekasih Eunse karena pria tersebut mengetahui banyak hal tentang dirinya, bahkan hingga letak tahi lalat Eunse. Awalnya Eunse masih tidak percaya, namun ia mencoba memastikan sendiri, dan ternyata Teha benar-benar mengetahui detail kecil tentang dirinya. Akhirnya, Eunse diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Saat perjalanan pulang, Eunse mulai bertanya mengapa mereka tidak kembali ke Seoul dan justru pergi ke kampung halaman Teha di desa Gujin. Teha kemudian menjelaskan bahwa Eunse memang dulu tinggal di Seoul, tetapi mereka baru pindah ke Gujin sekitar 2 bulan yang lalu. Setibanya di desa Gujin, Eunse semakin merasa asing dengan tempat tersebut. Semua yang ia lihat terasa tidak familiar, seolah dirinya baru pertama kali datang ke desa itu. Berbeda dengan Eunse, Teha justru dikenal baik oleh warga sekitar. Banyak warga menyapanya dengan hangat, termasuk 3 wanita yang dijuluki sebagai girl group desa tersebut. Namun, suasana berubah ketika ketiga wanita itu melihat Eunse. Mereka langsung menatapnya dengan sinis dan mempertanyakan apakah wanita tersebut benar-benar calon istri Teha. Saat itulah Teha memberikan kode kepada salah satu wanita tersebut. Tidak lama kemudian, wanita itu mengatakan bahwa Eunse memang sudah tinggal di desa tersebut selama 2 bulan. Hal itu membuat Eunse semakin curiga. Namun Teha segera mengalihkan situasi dengan meminta izin kepada para warga agar mereka bisa pulang karena ia harus mengantar Eunse. Setelah itu, Teha membawa Eunse bertemu dengan keluarganya. Namun lagi-lagi keadaan semakin aneh. Kakak Teha ternyata tidak bisa berbicara dan Teha diam-diam memberikan kode agar kakaknya mengikuti cerita yang ia buat. Tidak hanya itu, nenek Teha juga mengalami demensia sehingga semakin sulit bagi Eunse untuk mencari tahu kebenaran tentang dirinya. Dengan kondisi yang tidak mendukung dan tidak ada orang lain yang bisa ia tanyai, Eunse akhirnya memilih mengikuti Teha. Meski begitu, rasa curiga dalam dirinya masih belum hilang. Ia mulai bertanya-tanya apakah Teha benar-benar orang yang ingin membantunya, atau justru menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Saat baru tiba di halaman rumah, seekor anjing tiba-tiba menggonggong ke arahnya seolah-olah Eunse adalah orang asing. Teha langsung mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa anjing tersebut bukan milik mereka. Tanpa banyak bicara, Teha kemudian masuk ke dalam rumah. Namun begitu melihat kondisi rumah tersebut, Eunse semakin merasa ada yang tidak beres. Ia terkejut melihat pakaian dan perabotan di rumah itu terlihat sangat kuno. Bahkan kamar tidur yang disebut sebagai kamarnya juga sama sekali tidak terlihat seperti tempat yang pernah ia tinggali. Eunse akhirnya mengatakan bahwa semuanya sudah jelas. Menurutnya, ia tidak mungkin pernah tinggal di rumah tersebut karena tidak ada satupun barang miliknya maupun barang milik Teha yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan. Seketika hal itu membuat Teha panik. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua barang mereka sudah dipindahkan ke tempat lain. Namun, Eunse kembali menguji Teha dengan bertanya bagaimana awal mula mereka bisa bertemu. Teha kemudian menceritakan kisah pertemuan mereka melalui sebuah kilas balik. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Eunse pertama kali bertemu di sebuah pegunungan. Saat itu, Teha berhasil menangkap seekor kodok ketika Eunse sedang ketakutan. Menurut Teha, kejadian sederhana itulah yang membuat Eunse jatuh cinta kepadanya. Tetapi bukannya percaya, Eunse justru semakin merasa aneh. Baginya, cerita tersebut terlalu tidak masuk akal untuk menjadi awal sebuah hubungan. Melihat Eunse semakin curiga, Teha segera mengalihkan pembicaraan dengan alasan bahwa ia sedang terburu-buru mengembalikan mobil milik pelatih tinjunya. Di sasana tinju, terlihat pelatih Teha sedang melatih muridnya yang bernama Pilseung.
Tidak lama kemudian, TH akhirnya tiba di tempat tersebut. Setelah Pilsung pergi, TH memberitahu pelatihnya bahwa ia berhasil membawa Eunse pulang. Namun ia juga mengaku bahwa kondisi Eunse sekarang membuatnya merasa khawatir karena wanita itu mulai mencurigai banyak hal. Pelatih TH kemudian mengatakan bahwa hal tersebut cukup wajar. Sebab sebelum kehilangan ingatan, Eunse terbiasa hidup nyaman dan mewah di Seoul, sehingga pasti sulit baginya menerima kehidupan sederhana bersama Taeha. 괜찮겠냐? 절대 들키지 말아야죠. Cerita kemudian kembali ke 3 minggu sebelumnya. Ternyata identitas asli Eunse bukanlah wanita biasa. Nama sebenarnya adalah Go Ji-won, seorang jaksa elit yang berasal dari keluarga berada dan memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari sekarang. Bahkan Ji-won dikenal sebagai jaksa anti korupsi yang memiliki kemampuan luar biasa dan hidup dengan segala kemewahan, termasuk mengendarai mobil sport. Pada suatu malam, Ji-won menghadiri sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan orang-orang penting dari perusahaan besar. Saat itu, Ji-won yang berasal dari divisi khusus anti korupsi sedang menjalankan sebuah misi rahasia bersama rekan yang menyamar sebagai kekasihnya. Target penyelidikannya adalah seorang wali kota dan ketua perusahaan Mirai Eden Company, yaitu Baek Sang-gil. Benar saja, Ji-won kemudian diam-diam mengikuti ketua Baek Sang-gil yang membawa sebuah kotak berisi uang suap untuk diberikan kepada wali kota di sebuah gedung tua pada tengah malam. Tanpa diketahui siapapun, Ji-won melemparkan jam tangannya yang ternyata telah dilengkapi kamera tersembunyi untuk merekam transaksi tersebut. Namun, ketua Baek mulai menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Kecurigaannya pun terbukti setelah anak buahnya menemukan keberadaan Ji-won. Ketua Baek kemudian menghampirinya dan meminta jam tangan miliknya. Ia mengatakan bahwa jika Ji-won ingin selamat, maka ia harus menyerahkan bukti tersebut. Tetapi Ji-won sama sekali tidak takut. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki kehidupan yang cukup dan tidak membutuhkan uang suap seperti yang ditawarkan ketua Baek. Setelah itu, Ji-won mencoba melarikan diri. Namun, anak buah ketua Baek langsung menghadangnya. Mereka bahkan menghancurkan mobil milik kantor Ji-won tepat di depan matanya, membuat Ji-won mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Ketua Baek kembali memberikan kesempatan terakhir kepadanya karena seluruh area sudah dikepung anak buahnya. Namun, Ji-won tetap tidak menyerah. Ia kembali mencoba kabur, tetapi kali ini keberuntungannya habis karena ia akhirnya berhasil dikepung oleh seluruh anak buah ketua Baek. Setelah kejadian tersebut, ketua Baek berhasil mendapatkan jam tangan milik Ji-won. Ia kemudian melihat seluruh rekaman transaksi suap yang bisa menghancurkan posisinya. Tidak lama kemudian, ketua Baek meminta sekretarisnya menghubungi seseorang yang sangat ia percaya. Orang tersebut ternyata adalah Jang Tae-ha, pria yang baru saja kembali ke Korea. Di masa lalu, Tae-ha dikenal sebagai sosok yang berjasa mengubah kelompok kriminal jalanan Gokrakpa menjadi organisasi besar bernama Mirai Eden. Saat itu, Tae-ha sedang mengelola bisnis pachinko di luar negeri. Namun, Baek Sang-gil memintanya kembali untuk menyelesaikan satu tugas terakhir sebelum Tae-ha benar-benar meninggalkan pekerjaannya. Tugas tersebut adalah menghabisi seorang jaksa yang dianggap mengancam posisi mereka. Tae-ha kemudian menuju lokasi yang diberikan kepadanya. Namun, ketika sampai di sana, ia langsung terkejut karena orang yang harus ia singkirkan ternyata adalah Go Ji-won, cinta pertamanya saat masih SMA. Melihat Ji-won dalam kondisi tersebut, Tae-ha terlihat sangat terpukul. Ia kemudian mengatakan kepada anak buahnya bahwa ia akan menangani masalah itu seorang diri. Setelah itu, Tae-ha memasukkan Ji-won ke dalam sebuah koper dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum berangkat, Tae-ha diam-diam menelepon pelatih tinjunya, Hong Do-yeop, dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tae-ha kemudian mengendarai mobilnya menuju sebuah tempat yang tidak memiliki kamera pengawas agar keberadaannya tidak diketahui oleh ketua Baek. Sesampainya di sana, pelatih Hong sudah menunggu. Mereka kemudian memindahkan Ji-won ke dalam mobil pelatih Hong agar wanita itu bisa diselamatkan. Sementara itu, Tae-ha melanjutkan rencananya dengan membawa mobil tersebut menuju pegunungan.
Di sana, ia membakar mobil itu untuk membuat Baek Sanggil percaya bahwa dirinya sudah berhasil menyelesaikan tugas dan membunuh sang jaksa. 수고했어. Kembali ke masa sekarang, pelatih Hong menjelaskan kepada TH bahwa amnesia yang dialami Eun-se kemungkinan hanya sementara akibat cedera dari kecelakaan tersebut. Menurutnya, ingatan Eun-se perlahan akan kembali. Pelatih Hong juga menyarankan agar TH tetap berada di sisi Eun-se sebagai kekasihnya, karena hanya TH yang bisa dipercaya oleh wanita tersebut saat ini. Sementara itu, Eun-se yang berusaha keras mengingat masa lalunya mulai merasa kesal. Ia melihat kondisi jarinya yang terluka parah dan mencoba mencari petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Di tengah keputusasaan itu, Eun-se tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Tidak lama kemudian, TH kembali ke rumah. Namun kali ini, Eun-se justru mencoba menguji TH dengan cara yang mengejutkan. Ia menunjukkan seekor kodok kepadanya. Melihat kodok tersebut, TH langsung panik dan ketakutan. Dari reaksi TH, Eun-se mulai menyadari bahwa cerita tentang dirinya jatuh cinta karena TH menangkap kodok kemungkinan hanyalah kebohongan. TH yang mencoba menjelaskan keadaan justru semakin gugup dan kehilangan arah. Hingga akhirnya Eun-se mengambil keputusan untuk membuktikan sendiri apakah TH benar-benar kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Ia kemudian mencoba mencium TH untuk memastikan kebenaran hubungan mereka. TH benar-benar terkejut ketika Eun-se tiba-tiba menciumnya. Tindakan itu dilakukan Eun-se bukan karena perasaan, melainkan untuk membuktikan kecurigaannya tentang hubungan mereka. Melihat reaksi TH yang begitu panik dan kebingungan saat dirinya menciumnya, Eun-se semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Baginya, seorang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun seharusnya tidak akan bereaksi seperti itu. Eun-se pun mulai mempertanyakan apakah TH benar-benar kekasihnya. Namun, TH langsung membantah kecurigaan tersebut. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Eun-se meminum obat dan berhenti melakukan hal-hal aneh karena kondisinya masih belum pulih. Meski berusaha terlihat tenang, TH justru semakin gugup. Sementara itu, pelatih Hong dan istrinya yang sedang menikmati makan malam romantis tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan TH. Kehadiran TH yang datang secara mendadak membuat suasana menjadi canggung hingga akhirnya istri pelatih Hong memilih pulang terlebih dahulu. Setelah mereka berdua tinggal bersama, TH kemudian menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, yaitu Eun-se tiba-tiba menciumnya. Mendengar cerita tersebut, pelatih Hong langsung mengatakan bahwa TH seharusnya sudah mempersiapkan diri sejak awal agar tidak mudah ketahuan. Bahkan menurutnya, TH terlalu ceroboh karena menggunakan cerita pertemuannya sendiri dengan sang istri sebagai dasar kebohongan tentang bagaimana dirinya dan Eun-se bisa jatuh cinta. Pelatih Hong kemudian semakin penasaran. Ia bertanya, sebenarnya hutang budi sebesar apa yang membuat TH rela menyelamatkan Eun-se hingga sekarang. Bahkan sampai terlihat begitu canggung ketika berada di dekatnya. TH akhirnya mengatakan bahwa pelatih Hong sebenarnya pernah bertemu dengan Eun-se sebelumnya, yaitu saat ia masih melatih TH menjadi seorang petinju. Cerita kemudian membawa kita kembali ke masa lalu. Saat masih SMA, TH dan Eun-se ternyata pernah memiliki hubungan yang cukup dekat. Dalam sebuah kilas balik, terlihat Eun-se yang selalu memberikan semangat kepada TH untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan medali emas. 8 tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka di Jepang. Saat itu, TH sedang berada di sebuah tempat perjudian pachinko bersama anak buahnya. Mereka menemukan bahwa kelompok Yakuza telah melakukan penggelapan dana milik mereka. Tanpa ragu, TH bersama anak buahnya langsung menghadapi kelompok tersebut hingga berhasil melumpuhkan para Yakuza itu. Setelah berhasil menyelesaikan masalah tersebut, TH dan anak buahnya pergi ke sebuah pasar malam di Jepang untuk beristirahat. Namun, TH memilih untuk menyendiri dan meminta anak buahnya menikmati waktu mereka tanpa dirinya. Di tempat yang sama, ternyata Eun-se juga sedang berlibur. Eun-se melihat beberapa pria mencurigakan yang mulai mendekati TH.
Ia merasa pria tersebut sedang berada dalam bahaya. Ternyata dugaannya benar. Sekelompok Yakuza tiba-tiba menyerang TH di tengah keramaian. Ketika TH mulai terdesak, Eun-se datang dengan mengendarai motornya. Ia kemudian membuat ledakan kembang api untuk mengalihkan perhatian para Yakuza. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran para Yakuza, TH dan Eun-se akhirnya tiba di sebuah tempat yang aman. Di sana, TH baru menyadari bahwa wanita yang baru saja menyelamatkannya ternyata adalah cinta pertamanya saat SMA. Namun yang membuat TH terdiam adalah Eun-se sama sekali tidak mengingat dirinya. Tidak lama kemudian, TH memberitahu anak buahnya bahwa ia akan kembali sendiri. Tetapi ketika ia hendak meninggalkan Eun-se, ternyata motor milik Eun-se kehabisan bensin sehingga ia tidak bisa segera kembali. Eun-se akhirnya menyarankan agar mereka menunggu hingga pagi hari sebelum melanjutkan perjalanan. Malam itu, Taeha dan Eun-se akhirnya menghabiskan waktu bersama di tempat wisata tersebut. Dalam percakapan mereka, Eun-se mengatakan bahwa nama yang digunakannya sekarang adalah Go Ji-won. Namun, nama asli yang diberikan oleh ibunya adalah Go Eun-se. Setelah dilahirkan, ibunya meninggalkannya di panti asuhan sehingga ia tumbuh tanpa keluarga. Eun-se kemudian bertanya mengenai pekerjaan TH. Namun TH terlihat kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Eun-se mengatakan bahwa jika TH merasa sulit menjelaskan pekerjaannya, tidak masalah baginya. Tetapi ia hanya berharap bahwa TH bukanlah seorang preman. Keesokan paginya, Eun-se dan TH akhirnya harus berpisah. Namun sebelum pergi, TH berjanji bahwa suatu hari nanti jika mereka kembali bertemu di Korea, ia akan membalas kebaikan Eun-se yang telah menyelamatkan hidupnya. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Pelatih Hong mengatakan kepada TH bahwa pertemuannya dengan Eun-se bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah takdir dengan kisah yang sangat romantis. Namun, TH langsung membantah dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas kebaikan Eun-se karena sudah berjanji kepadanya. Pelatih Hong justru berkata bahwa TH adalah pria yang sangat tulus karena masih menyimpan perasaan kepada cinta pertamanya hingga sekarang. Namun, TH merasa keadaan saat ini berbeda. Menurutnya, Eun-se yang sekarang sudah berubah sepenuhnya. Ia selalu curiga kepadanya, apalagi karena penampilannya yang jauh berbeda dari pria yang mungkin dibayangkan Eun-se. Pelatih Hong kemudian menyarankan TH untuk memperbaiki penampilannya. Ia meminta TH membeli pakaian yang lebih modern dan terlihat lebih dewasa, terutama karena Eun-se terbiasa hidup di Seoul. Selain itu, pelatih Hong memberikan satu nasihat penting. Menurutnya, agar Eun-se tidak semakin curiga, TH tidak boleh panik dalam situasi apapun. Sebab jika TH terus menunjukkan kegugupan, Eun-se akan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Di sisi lain, Eun-se masih memikirkan kejadian saat ia mencium TH. Reaksi TH yang terlihat begitu terkejut membuatnya semakin yakin bahwa pria tersebut mungkin bukan kekasihnya. Sementara itu, di luar rumah terlihat TH diam-diam duduk di dekat kamar Eun-se. Ia hanya ingin memastikan bahwa Eun-se sudah tidur dengan aman, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa rahasia besar yang ia sembunyikan perlahan mulai terancam terbongkar. Keesokan paginya, TH mencoba mengajak Eun-se untuk sarapan bersama. Namun karena rasa curiganya masih begitu besar, Eun-se memilih untuk tidak menyentuh makanan sedikit pun. Melihat hal tersebut, TH akhirnya memberikan uang saku kepada Eun-se agar ia bisa membeli makanan yang ia sukai. TH kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menemani Eun-se hari itu karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Sebagai gantinya, ia meminta bantuan istri pelatih Hong, yaitu Bu Jung-hwa, untuk menemani Eun-se berkeliling desa. Penampilan TH yang berbeda dari biasanya membuat Eun-se sedikit terkejut dan tanpa sadar terpana melihatnya. Ternyata TH pergi ke Seoul untuk menemui ketua baek.
Sebagai hadiah perpisahan karena akan berhenti bekerja dengannya, TH membawa sebuah kotak berisi anggur mahal. Namun ketua baek sempat merasa curiga dan berpikir bahwa TH mungkin membawa barang palsu. TH langsung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan barang palsu kepada ketua baek. Ketua baek kemudian bertanya mengenai rencana TH setelah meninggalkan pekerjaannya. TH menjawab bahwa dirinya ingin kembali fokus berlatih tinju. Ia juga mengembalikan sebuah alat pemberian ketua baek yang dulu pernah diberikan kepadanya sebagai pengganti sarung tinju. Sementara itu, di desa Gujin, Bu Junghwa mengajak Eunse pergi dan merekomendasikan sebuah restoran terkenal di desa tersebut. Namun, bukannya menikmati perjalanan, Eunse kembali menunjukkan kecurigaannya. Ia mengatakan bahwa Bu Junghwa jelas bukan orang yang dekat dengannya karena bahkan tidak mengetahui makanan kesukaannya. Bu Junghwa kemudian menyebutkan makanan favorit Eunse, yaitu poke tofu, sesuatu yang sebelumnya diberitahu oleh TH kepadanya. 두부포케 먹어봤어요? 진짜 맛있어요 그거. 못 믿겠음 뭐 알아보든가. Kecurigaannya perlahan menghilang ketika makanan favoritnya benar-benar disajikan di hadapannya. Namun, ketika makan bersama pelatih Hong dan Bu Junghwa, rasa asing kembali muncul dalam dirinya. Eunse melihat tempat tersebut dan merasa semuanya tidak familiar. Ia mulai merasa bahwa semua orang di sekitarnya mungkin sedang berbohong kepadanya. Dalam kondisi putus asa, Eunse akhirnya bertanya apakah di desa tersebut terdapat klinik psikiatri. Ia ingin memeriksakan kondisinya agar ingatannya bisa segera kembali. Mendengar permintaan tersebut, pelatih Hong dan Bu Junghwa langsung terkejut. Namun mereka segera menenangkan Eunse dan mengatakan bahwa mereka akan mendukung keputusannya. Bagi mereka, yang terpenting adalah Eunse bisa mendapatkan kembali ingatannya dan mengetahui kebenaran tentang dirinya. Sementara itu, di kantor wali kota, rekan Eunse bernama Jaksa Gwak Chi-hyun mulai merasa khawatir karena Eunse sudah 3 minggu tidak masuk kerja. Mendengar hal tersebut, wali kota justru memarahinya. Ia menyalahkan Jaksa Gwak karena dianggap terlalu ceroboh saat pesta berlangsung dan membiarkan Eunse bertindak gegabah hingga membuat situasi sekarang menjadi sulit. Menurut wali kota, akibat tindakan Eunse, mereka kini berada dalam posisi yang harus mengalah kepada ketua baek. Setelah pertemuan tersebut, Jaksa Gwak mulai teringat dengan jam tangan milik Eunse yang ternyata memiliki rekaman percakapan antara wali kota dan ketua baek. Kembali ke Eunse, ia kini sedang dalam perjalanan menuju klinik psikiatri bersama Bu Junghwa. Tiba-tiba mobil yang mereka gunakan mengalami masalah karena salah satu bannya kempes. Akibatnya, mereka terpaksa berjalan kaki menuju klinik. Tidak hanya itu, nasib buruk kembali menghampiri Eunse ketika hujan tiba-tiba turun. Karena tidak membawa payung, Eunse terpaksa membeli payung dan bahkan harus berbagi dengan seorang pria asing. Namun bukannya membantu, pria tersebut justru membuat Eunse semakin kesal. Ketika sampai di klinik, ia baru mengetahui bahwa pria asing tersebut ternyata adalah dokter dari klinik psikiatri itu sendiri. Sebelum memulai konsultasi, dokter bernama An Gi-jun menjelaskan kepada Eunse bahwa ia belum bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alasannya, Eunse tidak memiliki identitas resmi yang jelas. Dokter tersebut menyarankan agar Eunse kembali bersama walinya. Eunse kembali merasa kecewa karena masalah identitasnya selalu menjadi penghalang. Di sisi lain, Jaksa Gwak mendapatkan informasi baru dari seorang detektif. Menurut hasil penyelidikan, tidak ada pasien bernama Go Ji-won yang pernah dirawat di rumah sakit Seoul. Namun, mereka menemukan laporan tentang seorang wanita berusia sekitar 30-an yang dibawa ke rumah sakit pedesaan dalam keadaan tidak memiliki identitas. Jaksa Gwak langsung menuju rumah sakit tempat Eunse sebelumnya dirawat.
Setibanya di sana, ia berhasil mendapatkan informasi dari nenek yang pernah satu kamar dengan Eunse. Dari nenek tersebut, Jaksa Guak akhirnya mengetahui keberadaan Eunse saat ini. Sementara itu, Eunse yang sudah dijemput oleh Bu Junghwa kemudian diajak pergi ke sebuah tempat peramalan milik seorang dukun bernama Maengsuk. Eunse berharap bisa mendapatkan petunjuk mengenai masa lalunya. Namun saat proses ramalan berlangsung, Maengsuk justru mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat apapun dari Eunsae. Hal tersebut membuat Eunsae semakin kesal. Ia bahkan menolak membayar karena merasa tidak mendapatkan jawaban apapun dan langsung mengatakan bahwa Maengsuk hanyalah dukun palsu. Maengsuk pun terpancing emosi. Ia kemudian menarik Eunsae dari belakang hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Pertengkaran antara Eunsae dan Maengsuk semakin memanas hingga akhirnya berlanjut sampai keluar kuil. Namun tidak lama kemudian TH datang dan langsung melerai mereka. Ia mengatakan kepada Maengsuk bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian akibat kejadian tersebut. Melihat TH membayar semua kerusakan yang terjadi, Eunsae justru merasa kecewa. Menurutnya, TH tidak seharusnya menanggung sesuatu yang bukan kesalahannya. TH kemudian mengajak Eunsae pergi dari tempat tersebut. Namun di perjalanan, TH juga merasa kesal dan kecewa karena Eunsae masih belum mempercayainya hingga nekat pergi menemui seorang peramal untuk mencari jawaban. Eunsae akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak percaya jika TH benar-benar kekasihnya. Dari sudut pandangnya, TH bukanlah seseorang yang mencintainya. Eunsae merasa tatapan TH kepadanya begitu dingin dan bahkan terkadang membuatnya merasa takut. TH menjelaskan bahwa dirinya memang tidak pandai menunjukkan perasaan melalui tatapan matanya, bahkan dalam keadaan apapun. Namun, jawaban itu justru membuat Eunsae semakin kesal. Saat berjalan sendirian, tiba-tiba sandal Eunsae putus. TH langsung menghampirinya dan mencari sandal pengganti untuk Eunsae. Meski sedang dalam situasi sulit, TH tetap memastikan bahwa kondisi Eunsae baik-baik saja. Namun, tanpa mereka sadari, pada saat yang sama sebuah mobil tiba di desa tersebut. Ternyata mobil itu membawa Jaksa Guak yang sedang mencari keberadaan Eunsae. Sementara itu, Eunsae yang tertidur sambil menunggu TH kembali tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Dalam ingatannya yang samar, ia melihat kembali kejadian saat dirinya disiksa oleh ketua Baek. Kenangan tersebut membuat Eunsae ketakutan, tetapi ia masih tidak bisa mengingat apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ia kemudian terbangun sambil menangis histeris. Eunsae merasa hidupnya semakin kacau, ingatannya hilang, identitasnya tidak jelas, dan sekarang ia harus bergantung pada seorang pria asing yang mengaku sebagai kekasihnya. Melihat kondisi Eunsae yang begitu hancur, TH merasa sangat bersalah. Ia hanya bisa menatap Eunsae dan berjanji bahwa dirinya akan membuat Eunsae kembali percaya kepadanya. TH kemudian mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan bahwa sejak pertama kali bertemu dengan Eunsae, dirinya sudah memiliki perasaan kepadanya. Namun, setiap kali ingin mengungkapkan perasaannya, selalu ada sesuatu yang membuatnya kehilangan kesempatan. Kini, TH berjanji tidak akan pernah melepaskan Eunsae lagi. Ia bahkan mengatakan bahwa siapapun yang mencoba menyakiti Eunsae, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan melindunginya dengan segala cara. Namun, di saat suasana mulai emosional, TH menyadari bahwa Jaksa Guak hampir menemukan keberadaan Eunsae. Mengetahui Eunsae sedang dicari, TH segera mencari cara untuk mengalihkan perhatian Jaksa Guak. Tanpa ragu, TH kemudian mencium Eunsae agar situasi terlihat seperti mereka benar-benar pasangan kekasih dan membuat Jaksa Guak kehilangan kesempatan untuk mendekati mereka. Setelah ajudan Guak pergi, TH berhenti mencium Eunsae sehingga suasana canggung kembali terjadi di antara mereka. TH bahkan mengingatkan ucapan pelatih Hong bahwa ciuman di antara pasangan yang sudah tinggal bersama merupakan hal biasa, bahkan bisa menjadi lebih intens.
Eun-sae semakin berpikir negatif dan takut Taeha akan melakukan sesuatu yang aneh kepadanya. Sesampainya di rumah, Taeha mengajaknya makan bersama. Saat itu, Eun-sae mulai menyadari bahwa Taeha cukup memahami dirinya, sehingga kecurigaannya perlahan mulai berkurang. Eun-sae kembali teringat dengan ciuman Taeha dan pengakuan tulus yang diberikan kepadanya. Hal itu membuat perasaannya semakin kuat, tetapi ia segera menyadarkan dirinya agar tidak terlalu terbawa oleh momen yang membuatnya berdebar. Di sisi lain, Taeha masih memikirkan ajudan Guak yang hampir menemukan tempat persembunyian Eun-sae. Ia penasaran bagaimana ajudan Guak bisa mendapatkan informasi tersebut. Taeha mendapat kabar dari Kaito bahwa kapal gelap yang akan membawa Eun-sae ke luar negeri hampir siap. Taeha menceritakan kepada pelatih Hong bahwa ajudan Guak berhasil menemukan desa tempat mereka menyembunyikan Eun-sae. Pelatih Hong kemudian teringat bahwa sebelumnya ajudan Guak memang pernah datang ke sasananya untuk menanyakan keberadaan Eun-sae. Pelatih Hong merasa sebaiknya mereka memberitahu kebenaran kepada Eun-sae agar ingatannya segera kembali dan mereka bisa mengirimnya ke luar negeri. Namun Taeha menolak karena jika Eun-sae mengetahui semuanya, ia akan mencari tahu lebih jauh tentang dirinya dan Ketua Baek, sosok yang hampir membunuhnya. Menurut Taeha, cara terbaik saat ini adalah menghindari Ketua Baek sambil menunggu ingatan Eun-sae kembali secara alami. Selama proses itu, mereka harus melindunginya sampai kapal yang akan membawa Eun-sae kabur berangkat dalam waktu 1 bulan. Setelah keluar dari sasana tinju, Taeha menerima informasi tentang ajudan Guak dari anak buahnya. Ia kemudian meminta detektif tersebut untuk menyelesaikan masalah ajudan Guak yang masih terus mencari Eun-sae. Sementara itu, Eun-sae yang baru bangun untuk sarapan tiba-tiba didatangi Maeng-suk yang datang meminta maaf atas sikap kasarnya sebelumnya sekaligus mengembalikan uang miliknya. Eun-sae yang terkejut juga merasa bersalah karena sebelumnya bersikap kasar kepada Maeng-suk. Keduanya akhirnya berdamai hingga Eun-sae memberikan sarapan kepadanya meskipun Maeng-suk masih merasa gengsi untuk menerimanya. Ternyata sebelumnya Taeha memang sudah menemui Maeng-suk pada malam hari untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan Eun-sae. Taeha juga meminta Maeng-suk meminta maaf karena ia yakin Eun-sae akan melakukan hal yang sama. Awalnya Maeng-suk kesal karena Taeha terus membela Eun-sae. Tetapi Taeha mengingatkan semua kebaikan Maeng-suk yang selalu merawat dan mendukungnya hingga ia berhasil menjadi atlet. Mendengar hal itu, Maeng-suk tersentuh dan akhirnya mau melakukannya karena menganggap Taeha seperti anaknya sendiri. Kembali ke rumah, Eun-sae menemukan surat dari Taeha yang mengingatkannya untuk makan dengan teratur. Namun saat Taeha tiba-tiba pulang, Eun-sae buru-buru menyembunyikan surat tersebut yang sudah ia warnai sebagai tanda bahwa ia sudah makan. Melihat tingkah Eun-sae yang aneh, Taeha hanya tersenyum dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Eun-sae kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Maeng-suk datang untuk meminta maaf. Taeha pun tidak membahas hal itu dan langsung mengajak Eun-sae pergi ke klinik Dr. An untuk membantu memulihkan ingatannya. Di klinik, perawat bernama Min Suji yang ternyata merupakan kekasih Dr. An tiba-tiba memutuskan hubungan mereka karena lelah dengan hubungan yang masih disembunyikan dari orang tua Dr. An. Di tengah situasi tersebut, Taeha dan Eun-sae datang untuk melakukan pemeriksaan. Kehadiran Taeha membuat Suji kembali tertarik karena ternyata ia sudah menyukai Taeha sejak SMA, meskipun Taeha sama sekali tidak mengingat namanya. Sementara itu, Dr. An yang juga menyukai Suji sejak SMA merasa semakin rendah diri karena takut kehadiran Taeha membuat Suji kembali jatuh hati kepada cinta pertamanya. Eun-sae merasa sedikit cemburu karena menganggap Suji lebih cantik darinya. Melihat hal itu, Taeha kemudian mengajaknya pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan, membuat Eun-sae langsung merasa bahagia. Saat Eun-sae mencoba beberapa pakaian, Taeha semakin terpesona hingga jujur mengatakan bahwa semua yang dikenakan Eun-sae terlihat cantik. 아니, 자꾸 영혼 없이 예쁘다고만 하지 말고요.
Setelah membeli pakaian, Eun-se mengajak Taeha membeli beberapa makeup. Namun ternyata Taeha tidak hanya membeli untuk Eun-se, melainkan juga membeli hadiah untuk nenek dan kakaknya. Hal itu membuat Eun-se semakin kagum melihat perhatian Taeha kepada keluarganya. Sementara itu di Seoul, ajudan Guak mendatangi teman Eun-se bernama Park Hyo-jin yang memiliki salon kuku untuk mencari informasi tentang keberadaan Ji-won. Hyo-jin mengatakan bahwa ia sudah 3 minggu tidak berhubungan dengan Ji-won dan bahkan berencana melaporkannya sebagai orang hilang. Ajudan Guak menjelaskan bahwa Ji-won sebenarnya sedang cuti, tetapi ia masih belum mengetahui keberadaannya. Ia kemudian meminta Hyo-jin menghubunginya jika Ji-won kembali menghubungi. Setelah bertemu Hyo-jin, ajudan Guak menemui detektif yang menyelidiki keberadaan Ji-won. Namun detektif tersebut meminta biaya tambahan untuk penyelidikan ilegal yang dilakukannya. Saat ajudan Guak menolak, ia justru terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh ketua Baek karena mengetahui dirinya sedang mencari informasi tentang Ji-won. Di saat yang sama, Taeha mendapat kabar bahwa masalah ajudan Guak sudah diselesaikan. Setelah itu, Taeha kembali memikirkan kebaikan Eun-se yang begitu perhatian kepada keluarganya. Kembali kepada ajudan Guak, ia kini disiksa oleh ketua Baek karena mencoba mencari keberadaan Ji-won. Ketua Baek memperingatkannya untuk berhenti mencari Eun-se dan meminta informasi tentang bukti lain yang dimiliki Ji-won terkait kejahatannya. Karena takut dibunuh, ajudan Guak akhirnya memohon agar bisa menjadi anak buah ketua Baek dan berjanji akan memberikan informasi tentang bukti tersebut. 지원이 아니 고검사가 제가 나중에 유용하게 쓰이지 않겠습니까? Eun-se yang kembali mencoba pakaian barunya membuat Taeha semakin kagum. Mereka kemudian sarapan bersama dan Eun-se mengajak Taeha pergi ke Seoul untuk memulihkan ingatannya. Namun Taeha menolak karena Seoul menyimpan banyak kenangan buruk bagi Eun-se. Sebagai gantinya, ia mengajak Eun-se melakukan hobi yang dulu disukainya, yaitu mengendarai motor. Saat kembali naik motor, Eun-se merasa tubuhnya masih mengingat cara mengendarainya. Ia pun sangat bahagia karena bisa kembali melakukan hal yang dulu ia sukai untuk menghilangkan stres. Melihat Eun-se bahagia, Taeha tidak bisa menyembunyikan senyumnya hingga membuat Meng-suk, Wija, dan Geum-hyang tertawa karena tingkah mereka seperti pasangan yang baru pertama kali jatuh cinta. Eun-se kemudian bertanya tentang hal yang disukai Taeha. Taeha menjawab bahwa dulu Eun-se juga suka memotret. Eun-se pun meminta Taeha memotretnya, dan tanpa sadar ia mulai menunjukkan kemampuan lamanya dalam mengarahkan foto seolah ingatannya perlahan kembali. Eun-se yang semakin bahagia mulai penasaran dengan kehidupan lamanya. Ia bertanya tentang akun media sosialnya, tetapi Taeha ternyata tidak mengetahui apapun tentang media sosial. Sesampainya di rumah, Eun-se kembali bertanya mengapa Taeha selalu mengikutinya dan tidak bekerja untuk mencari nafkah. Taeha hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Eun-se tidak akan kelaparan selama bersamanya. Namun Eun-se tetap meminta Taeha segera bekerja dan tidak hanya diam di rumah. 지겨워. 아니 소고기는 무슨 돈으로? 나도 소고기 먹고 싶어. Taeha kemudian pergi ke sasana tinju. Di sana, pelatih Hong dan istrinya langsung meledeknya karena baru saja berkencan dengan Eun-se. Bahkan seluruh desa sudah mengetahui Taeha yang akhirnya merasakan cinta untuk pertama kalinya. Sementara itu, Eun-se yang sedang menonton televisi melihat sebuah restoran sushi terkenal di Seoul. Tiba-tiba ia menemukan foto dirinya bersama Hyo-jin yang pernah datang ke tempat tersebut. Dari foto itu, Eun-se akhirnya mengetahui bahwa Hyo-jin adalah temannya dan nama aslinya adalah Go Ji-won. Ia juga mengetahui bahwa kehidupan lamanya ternyata penuh kemewahan. Eun-se kemudian mencari pakaian mewah yang pernah dimilikinya, tetapi tidak menemukan satupun. Hal itu membuatnya semakin curiga kepada Taeha yang sebelumnya selalu mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sesuatu yang mewah. Eun-se langsung pergi mencari Taeha ke sasana tinju pelatih Hong. Namun di sana ia justru mendapatkan kejutan besar setelah mengetahui bahwa Taeha ternyata dulunya adalah seorang gangster.
Mendengar Taeha adalah seorang gangster, Eun-se merasa ketakutan dan kembali teringat dengan mimpi buruknya saat dirinya disiksa oleh seseorang. Huija yang mengetahui Pilsung berlatih tinju merasa marah karena takut anaknya akan mengikuti jejak Taeha yang dulu terjun ke dunia gangster. Pelatih Hong langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa Huija sudah mengetahui alasan Taeha hingga masuk ke dunia tersebut. Huija akhirnya menghentikan perkataannya dan meminta Taeha memahami kekhawatirannya sebagai seorang ibu. Melihat kondisi Taeha yang tidak baik setelah perkataan Huija, pelatih Hong menyuruhnya pulang. Ia mengatakan bahwa rumah Taeha kini terasa lebih hangat sejak kehadiran Eun-se. Namun saat tiba di rumah, Taeha tidak menemukan Eun-se dan langsung merasa khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ternyata Eun-se berada di klinik Dr. An dan mencoba menceritakan ingatan yang muncul dalam pikirannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sekarang tidak lagi percaya kepada Taeha dan justru merasa takut kepadanya. 다 거짓말이고 내 이름도 고은세가 아니라 고지원이래요. Taeha mendapat kabar dari Suji bahwa Eun-se berada di klinik Dr. An Gi-jun. Ia pun segera pergi ke sana dan menemukan Eun-se sedang berkonsultasi. Taeha mencoba mengajaknya pulang, tetapi Eun-se menolak karena ia tidak bisa mempercayai seorang gangster. Suji kemudian membela Taeha dan mengatakan bahwa selama tinggal bersamanya, Taeha tidak pernah menyakiti Eun-se sedikit pun. Eun-se terdiam dan akhirnya memilih pulang bersama Taeha. Di luar klinik, Eun-se mengatakan bahwa dirinya merasa telah ditipu karena nama aslinya ternyata Go Ji-won. Namun, Taeha menjelaskan bahwa Go Ji-won memang nama legalnya, sedangkan Go Eun-se adalah nama yang diberikan oleh ibunya dan merupakan nama yang paling ia sukai. Taeha kemudian menjelaskan bahwa Eun-se sebenarnya ditinggalkan ibunya di panti asuhan sejak lahir. Karena itu, kepala panti mendaftarkan namanya sebagai Go Ji-won. Mendengar penjelasan tersebut, Eun-se terdiam. Namun ia masih mempertanyakan kehidupan mewahnya di Seoul yang ia lihat dari media sosial Hyojin, tetapi tidak menemukan barang-barang tersebut di rumah. Taeha menjelaskan bahwa saat pindah ke desa, semua barang mewah itu dibuang oleh Eun-se sendiri dan ia tidak mengetahui alasannya. Taeha juga mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi gangster dan menyesal karena tidak mengatakan hal tersebut sejak awal. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak ingin Eun-se berada dalam bahaya dan berjanji tidak akan menyakiti siapapun di luar ring tinju. Setibanya di rumah, Eun-se yang masih marah memilih mengurung diri di kamar sambil menunggu balasan pesan dari Hyojin. Keesokan harinya, Eun-se akhirnya mendapat balasan dari Hyojin yang mengajaknya bertemu. Karena merasa akan segera meninggalkan desa, Eun-se semakin bingung ketika mengetahui Taeha tidak datang ke acara ulang tahun neneknya, melainkan hanya memintanya mengantarkan flash disk berisi lagu kesukaan nenek Taeha. Ternyata Taeha mendapat kabar dari pelatih Hong bahwa seseorang datang mencarinya. Orang tersebut ternyata Kim Gang-rok, mantan anak buah Taeha yang datang dengan kondisi kaki terluka. Karena merasa curiga, Taeha langsung menginterogasi tujuan Gang-rok datang ke desa. Gang-rok menjelaskan bahwa ia merasa harus mengikuti Taeha dan sudah mengetahui bahwa Taeha sedang melindungi Eun-se. Sementara itu, Eun-se yang berada di acara ulang tahun nenek Taeha berniat segera pergi. Namun, Geum-hyang dan Maeng-suk memintanya tetap makan bersama sebagai cucu menantunya nenek Taeha. Eun-se langsung menegaskan bahwa dirinya bukan cucu menantu. Saat nenek Taeha memberikan makanan kepadanya, Eun-se tiba-tiba membuangnya karena teringat masa lalunya ketika berada di panti asuhan dan pernah dipaksa untuk makan. Melihat sikap tersebut, para ibu desa memarahinya karena dianggap tidak menghargai pemberian orang tua. Mereka bahkan mengatakan bahwa Eun-se seperti tidak pernah diajari sopan santun. Eun-se mengatakan bahwa dirinya memang tidak memiliki orang tua dan berasal dari panti asuhan. Namun ia merasa dirinya memiliki etika dan kelas yang berbeda dari warga desa yang menurutnya jauh lebih rendah. Karena kesal, Eun-se akhirnya pergi menuju Seoul untuk menemui Hyojin. Di sisi lain, Taeha semakin mencurigai Gang-rok dan memperingatkannya bahwa jika ia memiliki niat lain, Taeha sendiri yang akan menghentikannya.
Tidak lama kemudian, Bu Junghwa memberitahu Taeha bahwa Eunsae telah kabur dari desa. Sesampainya di Seoul, Eunsae merasa semuanya akan selesai karena ia berhasil melarikan diri dari Taeha. Namun Taeha justru sangat khawatir karena Eunsae pergi sendirian ke Seoul, tempat anak buah ketua Baek bisa dengan mudah menemukannya. Taeha membayangkan jika Eunsae sampai ditemukan dan kembali disiksa oleh ketua Baek. Hingga pagi hari, Taeha terus mencari Eunsae. Sampai akhirnya Gangrok memberi saran agar ia melacak keberadaan Eunsae melalui ponselnya. Sementara itu, Eunsae akhirnya bertemu Hyojin di sebuah kafe. Hyojin memberikan foto kenangan mereka yang membuat Eunsae lega karena mengetahui bahwa mereka memang pernah berteman. Dari Hyojin, Eunsae mengetahui bahwa nama aslinya memang Go Jiwon. Tetapi nama Go Eunsae adalah nama pemberian ibunya yang paling ia sukai. Eunsae terkejut karena semua yang dikatakan Taeha ternyata benar. Hyojin bertanya apakah Eunsae benar-benar kehilangan ingatannya. Eunsae menjawab bahwa ia tidak mengingat apapun dan tiba-tiba didatangi seorang petinju desa yang mengaku sebagai kekasihnya, serta mengatakan bahwa mereka sudah tinggal bersama. Hyojin mengatakan bahwa semua yang Taeha ceritakan memang benar. Namun Eunsae masih tidak percaya karena kehidupan mewah yang ia lihat di media sosial bersama Hyojin sangat berbeda dengan kenyataan sekarang. Hyojin menjelaskan bahwa semua uang dan barang mewah yang dimiliki Eunsae sebenarnya berasal dari Taeha. Ia juga meminta Eunsae untuk bersikap lebih baik kepada Taeha. Eunsae justru merasa heran mengapa seorang teman berbicara begitu kasar kepadanya. Hyojin kemudian mengungkapkan bahwa mereka memang pernah berteman, tetapi hubungan mereka berubah setelah Eunsae menjadi jaksa. Saat itu, Eunsae semakin sibuk hingga mengabaikan Hyojin yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Bahkan ketika Hyojin menemuinya, Eunsae justru memberikan uang sebagai pengganti waktu yang telah terbuang. Hal itu membuat Hyojin merasa Eunsae telah berubah dan mulai merendahkan orang lain karena status sosialnya. Hyojin mengaku bahwa ia merasa lega ketika Eunsae menghilang dan mengatakan sebaiknya mereka tidak perlu berhubungan lagi. Eunsae yang merasa Hyojin berbohong semakin terpukul ketika Hyojin mengatakan bahwa kehidupan mewah yang dijalani Eunsae selama ini sebenarnya tidak pernah sesuai dengan kemampuannya. Mendengar semua itu, Eunsae semakin sedih karena ia menyadari bahwa sebelum pergi ke Seoul, dirinya juga telah merendahkan warga desa. 주제를 모르고 사치를 부린 거지. Sementara itu, Taeha akhirnya berhasil menemukan Eunsae yang sedang menangis sendirian di pinggir trotoar. Ia kemudian mengajaknya pulang. Eunsae merasa malu karena telah membuat keributan dan berkata kasar kepada warga desa, bahkan kepada nenek Taeha. Namun Taeha tetap membawanya kembali ke desa Gujin. Sesampainya di desa, Huija, Gyumhyang, dan Maengsuk langsung menyindir tindakan Eunsae. Saat Eunsae semakin terpojok, nenek Taeha membelanya dan mengatakan bahwa dirinya sendiri yang meminta Eunsae pulang karena Eunsae sudah dianggap sebagai keluarganya. Setelah itu, Eunsae bertanya kepada Taeha apakah ia meminta neneknya membelanya. Namun Taeha mengatakan bahwa ia tidak pernah menceritakan apapun kepada neneknya. Tak lama kemudian, Taeha mendapat panggilan untuk pergi ke sasana tinju, sementara Eunsae mengatakan bahwa ia juga harus pergi ke suatu tempat. Tempat yang dituju Eunsae adalah rumah nenek Taeha yang sedang membuat permen bersama Songwol. Dengan perasaan bersalah, Eunsae mencoba meminta maaf. Namun sebelum itu, nenek Taeha justru menjelaskan proses pembuatan permen dan mengibaratkannya dengan kehidupan manusia yang tidak selalu sempurna. Eunsae semakin tersentuh, ia menangis karena merasa nenek Taeha tidak menyimpan dendam kepadanya dan akhirnya meminta maaf dengan tulus. Setelah menemui nenek Taeha, Eunsae pergi ke sasana tinju Hong untuk mencari tahu tentang masa lalu Taeha. Pelatih Hong kemudian menceritakan alasan sebenarnya Taeha terpaksa masuk ke dunia gangster. Dahulu, Taeha adalah atlet nasional yang menjadi kebanggaan desa. Namun semua berubah ketika neneknya jatuh sakit parah hingga membuat Taeha harus berhenti dari dunia olahraga. Pelatih Hong juga mengungkapkan bahwa nenek Taeha bukanlah nenek kandungnya.
Dahulu, ibu TH datang ke desa sambil membawa TH yang masih bayi untuk dititipkan kepada neneknya. Tidak lama setelah itu, ibunya meninggal dan sejak saat itulah nenek TH membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Eunsae yang terkejut kemudian mendengar bahwa TH tumbuh sebagai anak yang sangat disayangi. TH berusaha keras menyelamatkan neneknya, tetapi biaya pengobatan yang besar tidak mampu ditanggung hanya dengan penghasilannya sebagai atlet nasional. TH akhirnya memilih menjadi gangster demi mendapatkan uang untuk menyelamatkan neneknya. Setelah berhasil menyelamatkan neneknya, TH hidup seperti seseorang yang kehilangan perasaan. Namun, di saat yang sama, kondisi nenek TH semakin memburuk hingga mengalami demensia setelah mengetahui cucunya terjun ke dunia gangster. Meski hidupnya penuh luka, pelatih Hong mengatakan bahwa hati TH sebenarnya tetap baik. Ia kemudian meminta Eunse untuk tidak semakin melukai hati TH. Saat itu, pelatih Hong mendapat kabar dari kantor polisi bahwa TH berada di sana. Ia bersama Eunse pun segera pergi menemui TH yang sedang dihajar oleh pemilik mobil akibat masalah sebelumnya. Setelah itu, Eunse dan TH pulang bersama. Dalam perjalanan, Eunse bertanya mengapa seorang mantan gangster seperti TH tidak membalas pukulan tersebut. TH menjelaskan bahwa ia sudah berjanji kepada Eunse untuk tidak menyakiti orang lain di luar ring tinju. Eunse semakin merasa sedih karena TH seharusnya membela dirinya yang tidak melakukan kesalahan. Ia kemudian memeluk TH dan mengatakan bahwa alasan dirinya menyukai TH adalah karena hatinya yang tulus. Setelah kesalahpahaman mereka mereda, Eunse mulai kembali percaya kepada TH. Ia bahkan bertanya sampai kapan mereka harus tidur terpisah. Namun, TH justru gugup dan menjelaskan bahwa sekarang Gangrok, mantan anak buahnya saat masih menjadi gangster, tinggal bersama mereka. Benar saja, Eunse kembali kesal karena Gangrok mengganggu hubungan mereka yang mulai semakin dekat. TH bahkan memilih tidur sekamar dengan Gangrok karena merasa tidak sopan membiarkan tamu tidur sendirian. Merasa malu, Eunse akhirnya masuk ke kamar dengan kesal. Di kamar, Gangrok malah menertawakan TH yang terlihat malu tidur bersama kekasih pura-puranya. Padahal sebenarnya TH memang sudah dari dulu menyukai Eunse. TH pun memperingatkannya agar berhenti mengejek. Namun, Gangrok kemudian bertanya apakah Eunse tetap akan dikirim ke luar negeri bersama Kaito pada akhir bulan jika ingatannya belum kembali. TH mengatakan bahwa ia tetap harus mengirim Eunse pergi agar tidak ditemukan ketua Baek. Setelah itu, Gangrok pergi merokok di luar, tetapi sikapnya justru semakin membuat TH curiga. Keesokan harinya, TH semakin heran karena Gangrok ternyata mengetahui jadwal terapi Eunse di klinik Dr. An. Gangrok beralasan bahwa selama 10 tahun menjadi anak buah TH, ia tentu mengetahui banyak hal tentangnya. Setelah sarapan, TH mengantar Eunse menjalani terapi. Dr. An sendiri heran melihat hubungan mereka yang kini membaik setelah sebelumnya bertengkar hebat di kliniknya. Dalam terapi, Eunse mengatakan bahwa ia ingin mengingat kembali kenangan masa lalunya bersama TH. Selesai terapi, TH mengajak Eunse makan di sasana tinju milik pelatih Hong. Pelatih Hong heran melihat TH yang bertingkah seperti orang sedang dimabuk cinta. Di tengah suasana itu, TH kembali memperhatikan Gangrok yang memiliki 2 ponsel. Pelatih Hong kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan mobil yang dibeli TH untuk Eunse. Saat TH mengajaknya mengambil mobil tersebut, Eunse mengatakan bahwa ia harus bekerja di rumah nenek TH untuk membuat permen. Semua orang dibuat kebingungan karena mereka mengira Eunse benar-benar bekerja di sana. Sesampainya di rumah nenek TH, Eunse yang baru mulai bekerja malah memecahkan mangkuk saat mengambil permen. Nenek TH kemudian menyuruhnya meminjam mangkuk labu kepada Maengsuk. Saat itu, Maengsuk sedang mengasah alat ritualnya dan mulai ketakutan karena kekuatan dukunnya telah hilang. Ketika Eunse datang, Maengsuk langsung panik karena Eunse sudah mengetahui bahwa kekuatannya menghilang. Sementara itu, Suji menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dr. An dan membuatnya bingung sekaligus kesal karena memilih berhenti bekerja di klinik. Suji kemudian datang ke warung Maengsuk dan tak lama kemudian TH tiba di desa. Ia melihat Suji dalam keadaan mabuk berat dan mencoba menolongnya agar tidak terjatuh.
Namun Suji malah menggoda Taeha. Tepat saat itu Eunse datang dan langsung kesal melihat Taeha memegang Suji. Ia meminta Taeha melepaskan tangannya, sementara para ibu-ibu menyuruh Taeha pergi. Meski begitu, Taeha memilih tetap menunggu. Eunse yang tahu Suji masih sadar kemudian menegurnya agar tidak mengganggu kekasih orang lain dan meminta Gangrok mengantarnya pulang. Setelah Suji pergi bersama Gangrok, Eunse masih menahan emosinya. Taeha yang takut melihatnya marah hanya bisa diam sampai mereka tiba di rumah. Di sana, Taeha mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membantu Suji agar tidak terluka. Namun, Eunse mengatakan bahwa Taeha seharusnya tidak terlalu peduli pada wanita yang memiliki perasaan kepadanya. Ia juga meminta Taeha memberi batasan kepada wanita lain karena hanya dirinya yang boleh menyentuh Taeha. Taeha justru tersenyum mendengar ucapan itu, lalu meminta maaf hingga Eunse kembali luluh. Ia kemudian memberikan kenari yang menurutnya baik untuk membantu pemulihan ingatan Eunse. Tak lama kemudian, kenari tersebut memicu potongan ingatan masa kecil Eunse. Ia teringat saat tinggal di panti dan dipaksa makan, berdiri di atas es, hingga bekerja sampai kelelahan oleh pengasuhnya. Ia juga pernah melihat seorang preman merampas dana bantuan panti yang kemudian membuatnya membenci kekerasan. Taeha hanya terdiam merasa iba mendengar cerita itu. Untuk mengalihkan suasana, Eunse bertanya tentang hal yang paling dibenci Taeha. Taeha pun bercerita bahwa ia membenci hujan karena masa-masa sulit dalam hidupnya sering terjadi saat hujan, termasuk ketika ia memutuskan menjadi gangster demi menyelamatkan neneknya. Eunse kemudian bertanya apakah Taeha pernah menyesali keputusan tersebut. Namun Taeha menjawab bahwa ia mengambil keputusan itu demi melindungi orang yang ia sayangi. Eunse berterima kasih karena Taeha telah menjadi kekasih yang sabar untuknya. Suasana pun semakin romantis hingga mereka hampir berciuman. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul untuk makan di Sasana Tinjuhong. Saat Taeha hendak mengambil minuman, Bu Junghwa juga mengambilnya di saat yang sama. Taeha langsung menghindar seolah menjaga perasaan Eunse agar tidak cemburu. Melihat tingkah Taeha yang seperti remaja baru pacaran, pelatih Hong pun merasa kesal sekaligus malu melihat sikapnya. Di tengah momen itu, Gangrok tiba-tiba menerima panggilan yang kembali membuat Taeha curiga. Setelah makan bersama, Taeha mengantar Eunse terlebih dahulu. Begitu Eunse pergi, ia langsung menginterogasi Gangrok dan menanyakan apakah dirinya bekerja sama dengan ketua baek untuk memata-matai mereka. Gangrok kemudian menjelaskan bahwa telepon tersebut berasal dari agensi YouTube karena ia kini bekerja sebagai streamer. Ia memang membutuhkan 2 ponsel untuk pekerjaannya setelah keluar dari geng. Taeha sempat tidak percaya, tetapi setelah menghubungi pihak agensi, ia akhirnya yakin dan merasa malu karena telah menuduh Gangrok sebagai kaki tangan ketua baek. Gangrok memahami kekhawatiran Taeha dan memilih melupakan kejadian itu. Ia kemudian bertanya bagaimana perasaan Taeha jika nanti harus berpisah dari Eunse. Dengan berat hati, Taeha mengatakan bahwa ia tidak masalah asalkan Eunse tetap aman. Sementara itu, Mengsuk sedang melakukan ritual Gut meski kekuatannya sebagai dukun telah hilang. Ia bahkan nekat mencoba menginjak bilah besi tajam demi membuktikan dirinya masih mampu melakukannya. Tepat saat Mengsuk hampir menyakiti dirinya sendiri, Eunse datang membawa ular untuk menghentikannya. Ritual pun dihentikan dan Eunse meminta warga pergi. Mengsuk yang akhirnya tak mampu menahan tangis mengaku bahwa ia akan berhenti melakukan ritual tersebut. Malam harinya, Mengsuk minum bersama Huija, Gumhyang, dan Eunse untuk menghilangkan kesedihannya. Ia berterima kasih kepada Eunse karena telah membantunya mengakui bahwa kekuatannya sudah hilang. Mengsuk sadar jika Eunse tidak menghentikannya, ia mungkin sudah terluka. Eunse kemudian mengaku bahwa sejak kehilangan ingatan, ia justru merasa seperti baru benar-benar hidup. Ia sadar bahwa semua yang dimiliki seseorang bisa hilang dalam sekejap dan mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka pun menghabiskan malam dengan minum hingga pergi karaoke. Karena Eunse mabuk berat, Taeha akhirnya menjemputnya karena khawatir para ibu-ibu akan kembali mengajaknya minum.
Sesampainya di rumah, Taeha mengantar Eunse ke kamar. Dalam keadaan mabuk, Eunse meminta Taeha menemaninya sampai tertidur. Namun, momen itu justru membuat Taeha kembali teringat ucapan Gangrok bahwa sebentar lagi ia harus melepaskan Eunse demi keselamatannya. Di sisi lain, Ketua Baik mendapat laporan bahwa anak buahnya melihat jaksa Go Ji-won alias Eunse berada di Seoul. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Taeha telah menyelamatkan Eunse dan menduga wanita itu sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan mereka. Keesokan paginya, ingatan Eunse kembali memunculkan sosok ajudan Gwak yang pernah ia perkenalkan sebagai kekasihnya. Ketika Taeha muncul, Eunse semakin merasa ada yang janggal karena sebelumnya ia seolah memiliki hubungan dengan pria lain. Karena ragu menceritakannya kepada Taeha, Eunse menemui Dr. An dan menanyakan tentang Gwak. Dr. An membenarkan bahwa salah satu kenalannya mengenal Gwak. Eunse pun mencoba menghubunginya. Gwak yang baru keluar dari rumah sakit terkejut mendengar suara Eunse dan ajakan untuk bertemu. Sementara itu, Dr. An mengatakan bahwa Eunse perlu menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit Seoul dan menyarankan agar Taeha tidak ikut karena ia akan menemaninya. Namun rencana itu terhenti setelah Taeha mendapat kabar dari Songwol bahwa penyakit neneknya kambuh. Taeha dan Eunse kemudian membawa nenek Taeha ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tumornya semakin ganas dan harus segera dioperasi. Tetapi mereka masih harus menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan apakah nenek Taeha cukup kuat menjalani operasi. Hal itu membuat Taeha semakin bimbang karena di saat yang sama Eunse juga harus pergi ke Seoul untuk menjalani terapi. Taeha meminta Eunse pergi bersama Dr. An dan sempat ingin meminta pelatih Hong ikut. Tetapi keduanya melarangnya. Sementara itu, ajudan Gwak menunggu kedatangan Eunse dengan tegang karena pertemuan mereka ternyata diawasi oleh Ketua Baek. Dalam perjalanan ke Seoul, Eunse dan Dr. An juga membicarakan kemungkinan bahwa Gwak Cheon sebenarnya adalah kekasih Eunse di masa lalu. Jika benar, berarti Taeha mungkin menjadi selingkuhannya, atau justru Eunse yang berselingkuh darinya. Memikirkan kemungkinan itu membuat Eunse semakin bingung karena kisah mereka bisa menjadi sangat tragis. Di rumah sakit, Taeha akhirnya lega setelah neneknya sadar. Namun, neneknya meminta Taeha untuk memikirkan dirinya sendiri dan tidak melakukan sesuatu yang buruk hanya demi menyelamatkannya. Taeha semakin sedih karena ia sendiri tidak ingin kehilangan neneknya. Perasaan Taeha semakin berat karena harus memikirkan kondisi neneknya sekaligus Eunse yang sedang pergi ke Seoul. Namun ternyata Eunse memilih kembali menemuinya. Sebelumnya, saat Eunse masih bimbang untuk menemui ajudan Gwak, ia melihat obat yang sudah disiapkan Taeha beserta kaos kaki, yang ternyata dipilih karena Taeha masih mengingat hal-hal kecil yang disukai Eunse. Saat itu, Eunse sadar betapa tulusnya perasaan Taeha kepadanya. Ia pun memilih kembali karena merasa lebih khawatir melihat Taeha yang sedang menghadapi masa sulit. Di tengah hujan, Eunse mengatakan bahwa kali ini ia ingin menjadi orang yang berada di sisi Taeha saat ia sedang kesulitan. Taeha hanya terdiam sebelum akhirnya mencium Eunse di bawah payung yang diguyur hujan.